Selamat datang pada video pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Kali ini kita akan membahas terkait praktek asesmen pada anak dengan gangguan spektrum autis. Nah, bahasan kita berkaitan dengan tujuan, kemudian teknik, kemudian instrumen apa yang akan kita gunakan, serta tentunya langkah-langkah atau step by step dari kegiatan asesmen yang akan teman-teman praktekkan nantinya. Jadi, silakan simak video ini sampai akhir supaya teman-teman mendapatkan insight dari pembahasan kita kali ini. Baiklah, untuk pembahasan pertama, apa sih tujuan dari kita melakukan praktek asesmen pada anak dengan gangguan spektrum autis? Yang pertama, tujuannya adalah kita dapat menentukan ada atau tidaknya gejala autis pada anak secara objektif. Kemudian, kita bisa mengenali karakteristik perkembangan baik dari sisi komunikasi, sosial, maupun dari perilaku anak. Ketiga, bisa membantu menentukan kebutuhan intervensi yang spesifik dan tepat sasaran. Serta kita memberikan informasi kepada keluarga, kemudian kepada tenaga pendidik, kemudian kepada tim interdisipliner untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Nah, kita lanjut pada teknik yang akan kita gunakan dalam praktek asesmen ini. Yang pertama, teknik yang akan kita gunakan adalah wawancara terstruktur. Nah, kita akan mengumpulkan informasi melalui kegiatan wawancara dengan individu-individu yang terkait dengan si anak. Contohnya, orang tua, kemudian ada guru, kemudian ada praktisi seperti terapisnya anak, kemudian ada dari dokter atau ahli-ahli terkait yang sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap si anak. Pada kegiatan wawancara terstruktur ini, silahkan nanti teman-teman membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu teman-teman untuk mengumpulkan informasi terkait. Teknik yang kedua berupa observasi secara langsung. Kita menggunakan yang namanya kuesioner atau skala penilaian. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita menggunakan MCHAT atau SARS. Nah, MCHAT atau singkatan dari Modified Checklist for Autism in Toddlers, ini adalah alat screening yang digunakan untuk mendeteksi resiko autis pada balita. Nah, MCHAT ini berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada orang tua untuk menilai perilaku anak dan mencari tanda-tanda autism yang ada pada si anak. Nah, kemudian instrumen SARS atau Childhood Autism Rating Scale digunakan untuk menilai tingkat dari keparahan gejala autisme pada anak. Nah, instrumen ini membantu mengidentifikasi dan mengkategorikan gejala autis menjadi 3 level keparahan. Ada ringan, sedang, kemudian berat. Jika rasanya diperlukan, juga bisa dilakukan pemeriksaan tambahan atau asesmen komorbid yang dapat membantu teman-teman untuk memperdalam atau mempertajam informasi terkait anak, seperti pemeriksaan neurologis yang bisa dilakukan oleh ahli medis. Kemudian ada pemeriksaan refleks primitif, kemudian juga ada pemeriksaan psikologi atau asesmen psikologis yang akan dilakukan oleh psikolog maupun psikiater. Itulah langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan dalam praktek asesmen pada anak dengan gangguan spektrum autis ini. Nah, ada wawancara, ada observasi menggunakan instrumen MCHAT, kemudian ada SARS. Kemudian teman-teman akan melakukan atau membuat interpretasi dari hasil asesmen tersebut yang akan menjadi acuan nantinya untuk teman-teman membuat program individual pada anak dengan gangguan spektrum autis. Sekian pembahasan kita tentang praktek asesmen pada anak dengan gangguan spektrum autis. Kita akan bertemu lagi pada bahasan-bahasan lainnya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.